Kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Sampai pagi ini Kau nyatakan belas kasihan atas kami. Kiranya kemuliaan-Mu terus mengalir menguasai hidup kami, laksana aliran-aliran air kehidupan yang tidak pernah berhenti, menyejukkan setiap jiwa, menyegarkan setiap jiwa kami, menetralisir, membersihkan setiap hal yang tidak diperkenan Tuhan. Suasana damai, suasana sukacita mengiringi langkah hidup umat-Mu. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Layakkan kami menerima pengajar firman-Mu. Layakkan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu oleh kuat kuasa pengurapan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur atas kasih dan anugerah-Nya yang pagi ini kita masih mendapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelaksana dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya adalah orang-orang perkasanya, yang dipilih oleh Tuhan menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Oleh sebab itu, menghadapi situasi zaman yang semakin hari semakin berat, semakin hari semakin tidak menentu, segala sesuatu bisa terjadi secara mendadak tanpa prediksi, sehingga peristiwa demi peristiwa itu sangat mengejutkan banyak orang. Bencana demi bencana yang ditimbulkan karena alam yang rusak, dan yang merusak alam itu adalah manusia itu sendiri. Banjir terjadi di mana-mana, banjir bandang. Demikian juga belum sakit penyakit, belum kerusakan yang terjadi karena ambisi manusia, satu sama lain saling menghancurkan satu sama lain, saling membunuh dengan ancaman demi ancaman yang sadis seperti itu terjadi. Kesusahan, penderitaan yang ditimbulkan oleh ambisi manusia ini tidak akan berhenti. Ketika itu nanti berhenti, saatnya Tuhan sendiri yang menghentikan kefasikan manusia, ambisi manusia yang merusak dan terus merusak apa yang menjadi tatanannya Tuhan. Sebab itu sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita fokus kepada tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Tuhan sudah memilih saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan. Tuhan memilih kita dari berbagai suku, kaum, bangsa, bahasa di muka bumi. Kalau bukan karena Tuhan yang punya kehendak, maka tidak mungkin itu semua terjadi. Sebab itu sebagai orang-orang pilihan kita harus paham, kita harus ngerti apa yang harus kita kerjakan. Pesan-pesan tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali sampaikan kepada murid-murid dengan jelas. Tanda-tanda zaman, tanda-tanda alam, semua akan mengikuti itu semuanya. Sebab itu Matius pasal 13 kita baca kembali. Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-44.
Injil Matius pasal 13 ayat 44. Mari. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dalam kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya. Dari hal kerajaan surga ini merupakan sasaran atau target dari ibadah yang harus dicapai orang-orang pilihan Tuhan. Jadi pertama kita harus paham bahwa ending dari perjuangan pergumulan ibadah kita adalah kerajaan surga. Kalau kita paham bahwa semua yang akan kita raih adalah kerajaan surga, dan kita sudah menemukan harta itu tersimpan di balik ladang, di dalamnya terdapat harta terpendam, dikatakan begitu. Karena di ladang itu ada harta yang terpendam, maka sesaat orang yang mencari-cari itu sesaat menata diri. Supaya bertindak dengan tepat. Dia fokus menata apa yang menjadi miliknya. Seluruh energi, seluruh kekuatan, seluruh kekayaan miliknya akhirnya difokuskan untuk bagaimana memiliki ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Kalau diibaratkan seorang pedagang yang sedang mencari mutiara yang indah, dan mutiara itu sudah ditemukan, dan mutiara itu sangat berharga dalam hidupnya, maka seorang pedagang itu juga menjual seluruh miliknya untuk bisa memiliki mutiara itu. Bertindak bijak untuk memilih sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya, sehingga seluruh energi, seluruh kemampuan difokuskan untuk sesuatu yang paling berharga. Ibrani pasal 8 dikatakan kita itu bersyukur. Kita pilihan Tuhan, kita dibangun oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri yang ada di dalam baitnya melayani kemah itu, melayani ibadah. Karena Tuhan sendiri yang melayani di tengah-tengah ibadah kita, baik sakramen maupun setiap saat kita ini menjadi kemah kediamannya, dan Tuhan sendiri yang melayani kita. Betapa kita harus memiliki sebuah pandangan yang pasti bahwa di balik ibadah, di balik kemah itu ada sesuatu yang berharga. Hidup saudara sebagai kemah yang dibangun oleh kekuatan Kristus sendiri. Di balik kemah itu ada harta terpendam. Kalau saudara memahami itu semua, maka saudara akan terfokus bagaimana menjaga kemah itu supaya di dalamnya tetap tersimpan kemuliaan Tuhan. Di dalam suatu peribadatan, maka Tuhan berhadirat di sana.
Kalau kita memahami nilai-nilai ibadah itu tersimpan harta yang terpendam. Ada jawaban atas setiap persoalan umat manusia di balik itu semuanya. Kalau kita paham persoalan itu, maka saudara harus berupaya dengan gigih memfokuskan seluruh energi bagaimana membangun ibadah. Jika jangan ada yang mengesampingkan atau menganggap ringan nilai-nilai ibadah. Jangan ada yang menganggap enteng sebuah baptisan. Kalau saudara memfokuskan seluruh energi untuk membangun ibadah, membangun keluarga, membangun hidupmu sebagai kemah kediamannya, ibarat saudara sedang memfokuskan seluruh energi itu demi harta terpendam. Kalau begitu, maka semua itu sudah persiapkan secara matang, dipersiapkan secara detail. Ibadah itu betul-betul dipersiapkan. Jangan menjadi yang biasa-biasa. Kalau saudara sadar bahwa di balik tugas misi yang sangat luar biasa ini, saudara pilihan Tuhan, saya percaya saudara bukan orang biasa-biasa di hadapan orang banyak. Di hadapan Tuhan, saudara dipandang juga berharga di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mempercayakan satu tugas misi yang luar biasa. Orang-orang perkasanya Tuhan, orang-orang yang menjadi pelaksana dari kehendaknya. Kalau bukan orang-orang biasa berarti kan harus melewati suatu didikan demi didikan, tempaan demi tempaan, gemblengan demi gemblengan yang betul-betul sampai menjadi umat Allah yang militan. Sebab kita harus melaksanakan tugas misi, mengalirkan aliran-aliran air kehidupan kepada banyak orang, mengalirkan aliran-aliran kasih, bukan aliran kebencian, aliran-aliran kerukunan, aliran-aliran kesatuan, bukan aliran perpecahan. Itu tentunya ketika pribadi lepas pribadi memahami persoalan ibadah, bahwa ibadah itu senilai dengan kuasa salib, maka saudara akan ngerti, kita akan paham, kita akan sangat ngerti, sangat paham bahwa kesatuan itu nilainya darah Kristus. Sehingga saudara tidak sembarangan bagaimana dipercaya membangun satu kesatuan, mulai dari yang kecil. Selalu saya tekankan bagaimana membangun dua insan manusia menjadi satu kesatuan nikah. Itu kan tantangannya banyak. Belum kita dipercaya merukunkan banyak orang. Manusia itu punya keinginan, betul. Masing-masing pribadi itu punya keinginan, punya kemauan. Di samping itu punya hak, punya kepentingan. Nah, bagaimana masing-masing yang punya kepentingan, punya keinginan, punya hak itu memahami. Kalau kepentingannya itu kepentingan untuk kesatuan, kepentingan untuk membangun kesatuan, membangun kerukunan, ini mudah. Orang model seperti Esra, Nehemia itu punya kepentingan,
punya keinginan. Tuhan taruh hati yang lembut dalam hatinya, keinginannya membangun peruntuhan. Bait Allah, membangun kerusakan demi kerusakan. Dia konsen ke sana. Tidak punya kepentingan diri sendiri. Tapi kalau manusia sudah punya kepentingan ego, kepentingan diri sendiri, ini yang jadi masalah. Kalau kita sudah berbicara kerajaan surga, maka apa yang namanya kepentingan untuk diri sendiri harus dikesampingkan dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan kesatuan. Itu tidak mudah. Saya bimbing anak-anak Allah di sekitar pastori. Tapi ada juga yang masih belum bahwa dirinya itu sudah ditebus oleh darah anak domba. Ada juga yang belum ngerti, belum paham bahwa nilai sebuah kesatuan, nilai sebuah kerukunan, nilai sebuah imamat rajani itu mahal harganya. Itu tidak bisa ditukar dengan materi. Tak bisa hidupmu karena Tuhan yang memilih, itu tidak bisa ditukar dengan kenikmatan dunia, makan, minum dan lain sebagainya. Kemuliaan yang sempurna yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu terlampau mulia, terlampau sempurna. Dan masing-masing harus paham, masing-masing harus bersyukur, dan terus kita syukuri kemurahan Tuhan yang tidak ternilai itu. Kalau kita bisa mensyukuri kemurahan Tuhan yang tidak ternilai itu, maka sudah saatnya aliran air kehidupan itu mengerjakan. Ketika sudah dikerjakan oleh kekuatan aliran air kehidupan itu, saatnya sudah dipersiapkan, bertindak, mengalirkan itu ke orang lain. Kalau kita masing-masing menguji diri, koreksi diri, kadang-kala kita ini seringkali bertindak bodoh. Bertanya-tanya kepada Tuhan, atau mungkin malah menyalahkan Tuhan. Orang yang punya keberanian menyalahkan Tuhan ini orang yang sangat sombong, keras kepala. Biasanya orang itu kalau mungkin dalam satu permasalahan, awalnya berjalan lancar, di tengah perjalanan ada persoalan. Dari situlah timbul pertanyaan, Tuhan, adakah ini tidak diperkenan Tuhan? Dari awal Tuhan sudah buka jalan. Kalau di tengah perjalanan ada persoalan, pertanyaannya jangan begitu. Amin. Israel itu Tuhan izinkan, bebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika di tengah perjalanan ada persoalan, tentunya pertanyaannya bukan apakah ini kehendak Tuhan. Israel tidak pernah bertanya soal itu. Tapi ya sering kali yang dipertanyakan apa?
daging tidak ada, minum tidak ada, itu aja. Israel kalau dapat tanah perjanjian itu sudah sejarah memang seperti itu. Sampai suatu saat nanti seluruh keturunan Yahudi itu kumpul di sana suatu saat nanti. Dan saatnya mereka harus angkat tangan dikepung oleh pasukan seluruh dunia. Sehingga sisa dari mereka bertobat menerima Mesias. Sejarahnya begitu nanti. Jadi itu masing-masing harus bukan hanya mulai siap. Kita harus sudah siap menjadi pelaksana dari keputusan Tuhan, mengalirkan aliran air kehidupan, bernubuat bagi tulang-tulang kering, memperkatakan firman Allah untuk membangun kesatuan, memperkatakan firman Allah membangun kerukunan, memperkatakan firman Allah membangun, menciptakan suasana yang damai, suasana yang tenang. Jadi yang diperkatakan seputar tugas-tugas dari Tuhan. Dan itu peperangan spiritual setiap saat. Masing-masing mengalami suatu peperangan batin. Bagaimana mengikuti kehendaknya Tuhan? Bagaimana mengikuti kehendaknya Roh itu? Sebab itu masing-masing harus siap. Kalau saudara masih sibuk dengan persoalan diri sendiri, sekarang begini contohnya, makanan itu tidak dimakan juga tidak apa-apa, dimakan juga tidak apa-apa. Andai kata saudara tidak ngopi, katakan tidak apa-apa juga. Andai kata ada kopi diminum juga tidak apa-apa, artinya tidak terikat. Kalau saudara tidak terikat, maka paling tidak saudara mengurangi penderitaan. Sebab orang terikat itu menderita. Iya. Untuk pisah dari ikatan memang juga penderitaan, penderitaan salib. Orang yang kesukaannya bakso paling tidak seminggu paling 2 atau 3 kali harus makan bakso, kalau tidak makan bakso lemes ya. Itu ikatan. Contoh-contoh yang sepele, tetapi ketika tidak diatasi itu jadi persoalan di tengah-tengah keluarga. Betul. Sekarang permainan seperti apa itu? Permainan game. Kalau dulu banyak di mana? Banyak pengusaha apa namanya? Rental game. Sekarang mau di HP-nya masing-masing aja, mau download, mau apa dan lain sebagainya, aplikasi game juga banyak kok. Kalau itu menjadi ikatan, akan timbul persoalan yang tidak mudah, tidak ringan dalam keluarga. Kalau sudah berkeluarga, banyak terjadi perceraian, pertengkaran berujung pada perceraian. Karena apa? Karena masing-masing kecanduan game. Yang laki juga suka main game, yang istri juga suka main game. Kalau waktu pacaran ketemunya di tempat game.
Yang punya anak dijenengi siapa? Gamer. Kalau sudah nikah jadi masalah di tengah-tengah keluarga. Sekalipun sudah punya anak, dia tidak akan berpikir untuk bagaimana anak ini bisa tenang, anak ini bisa makan, anak ini bisa minum. Yang penting kebutuhannya, keinginannya terpenuhi, kepuasannya terpenuhi. Dari apa? Permainan game. Itu betul-betul kalau kecanduan, orang kecanduan itu bisa tengger-tengger. Pernah lihat video-videonya, contoh-contoh orang-orang yang biasa main game itu, akhirnya sarafnya putus. Lama-kelamaan akhirnya ya seperti itu kondisinya. Kalau ini terjadi atas para pelayan Tuhan, pilihan Tuhan, jadinya GPA, sakti, sugih, suci, jangan tidak patuh. Kalau dipastori sampai ada orang yang kecanduan seperti itu, ini bahaya. Nanti akhirnya masa bodoh terhadap lingkungan, betul-betul mati rasa. Yang akan peduli sama lingkungan. Jadi bisa bayangkan kalau seorang nanti sudah masuk nikah, apa kira-kira orang seperti itu bisa damai? Keluarganya bisa damai? Dijamin 1.000.000% tidak ada kedamaian. Karena apa? Kepuasannya bukan karena hadirat Tuhan, tetapi kepuasan dunia. Dosa-dosa akhir zaman. Kondisinya itu memprihatinkan. Kalau dulu Sodom Gomora, tanggungan Sodom Gomora itu lebih ringan ketimbang kondisi akhir zaman. Banyak pendeta yang tidak berani menyampaikan teguran firman Tuhan, koreksi firman Tuhan terhadap umat Allah. Banyak akhir zaman ini. Banyak pendeta khotbah hanya tentang kemakmuran, berbicara tentang fasilitas. Kalau negur jemaatnya, negur pelayan, negur full timer, takut lari. Kalau saya tidak takut. Full timer ditegur, akhirnya lari, ringkas pakaian, budal. Silakan. Merasa lebih kuat ketimbang Tuhan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan menahan kalau ada full timer yang mau pamit, akhirnya keluar. Karena gara-gara ditegur. Begini ditegur. Kita ini hidup dalam kebersamaan, bagaimana nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau bersama orang tua rohani saja tidak bisa empati dengan lingkungan. Kalau sudah kadung tidur, sulit dibangunkan marah. Untung bukan saya yang bangunkan. Masih untung kan? Kalau saya mau bertindak ditahan oleh Bu Gembala. Bisa itu masing-masing harus mengerti kalau ibadah, di balik ibadah itu ada kerajaan surga yang tersimpan di sana. Ada mutiara yang sangat berharga untuk hidupmu. Kalau saudara paham, tahu nilai-nilai ibadah, itu ada kerajaan surga yang sangat sempurna itu. Tidak nanti saja, tetapi di bumi ini kita juga merasakan suasana damai itu. Jika ketika banyak orang hidup dalam keresahan, banyak orang hidup dalam kecemasan karena pandemi COVID-19, saudara bisa meneduhkan mereka, teguhkan hati mereka bahwa kita punya Tuhan yang mampu menolong.
Kalau orang itu teguh punya pengharapan, sekalipun sakit, maka jamaah Tuhan dinyatakan dan kesembuhan pasti terjadi. Amin. Jangan sampai mereka cemas, jangan sampai sanak famili, saudara, sahabat kita, rekan-rekan kita berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kecemasan dan ketakutan. Sementara mereka beraktivitas, membangun kerjasama. Kalau yang bisnis tentunya harus ada relasi. Ya, kalau orang yang punya dana besar mungkin tidak merasakan, tetapi ekonomi menengah ke bawah tentunya sangat berdampak. Saatnya saudara itu menjadi berkat. Di dalam hidupmu tersimpan sesuatu yang berharga, yang dinanti-nanti banyak orang. Yang lemah bisa dikuatkan, yang sakit mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, yang cemas digairahkan lagi sehingga punya pengharapan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditata oleh Tuhan. Kalau kita berada pada tatanannya Tuhan, maka perlindungan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Coba Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60. Ayat pertama. Kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya pasal 61 sama Sukma 61. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang rendah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Jadi sebagai orang-orang pilihan Tuhan, disucikan, dikoreksi, ditegur, tujuannya apa? Tujuannya supaya roh Allah itu semakin dinamis, permanen di dalam hidup saudara. Sebab kalau roh Allah itu ada pada saudara, saudara punya keberanian, diberi keberanian, diberi kekuatan untuk memperkatakan firman, diberi kemampuan untuk membangun, diberi kemampuan untuk menciptakan suatu yang damai. Jika saudara tidak ragu-ragu, saudara terlalu yakin, percaya bahwa saudara dipilih oleh Tuhan, saudara setiap saat bisa memperkatakan, roh Allah ada padaku. Kalau saudara yakin bahwa roh Allah ada pada saudara, mungkinkah yang mengalir itu aliran kebencian? Kalau roh Allah ada pada saudara, mungkinkah roh perpecahan, pertengkaran itu terjadi dalam hidup saudara? Kecuali rohnya iblis, roh perpecahan, setan-setan pemecah yang menyusup dalam pikiranmu, itu pasti yang keluar pertengkaran. Kalau saudara sadar di tempat saudara ada domba, kenapa saudara mengizinkan itu masuk? Keinginan daging, keinginan mata itu menjadi peluang untuk iblis menteror saudara. Dia saudara turuti bukan keinginan roh, bukan kehendaknya roh, tetapi keinginan setan. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Orang yang di dalam hidupnya ada roh Allah itu ditugasi oleh Tuhan
membawa kabar baik untuk orang-orang yang sengsara. Bukan kabar buruk. Sudah ditugasi membawa kabar baik. Sekarang bagaimana ketika hidupmu sendiri belum tertata, perang kalah, memerangi daging, memerangi keinginan. Bisa mengatakan atas satu orang, saudara lari, satu saat jadi saya pasal 30 saat. Kalau orang-orang pilihan Tuhan tidak menghargai kasih karunia, itu bahaya. Oleh karena satu orang, saudara bisa dikalahkan. Oleh karena 5 orang, tambah berat masalahnya. Itu masing-masing harus siap, masing-masing harus mengerti. Tuhan itu punya cara. Kalau Tuhan sudah mendidik saudara, kalau Tuhan sudah mempersiapkan saudara dengan tugas yang sedemikian rupa, membawa kabar baik untuk orang-orang yang sengsara. Roh Allah ada pada saudara, kabar baik itu saudara harus bawa. Kalau saudara membawa kabar baik itu, maka betapa dasarnya kuasa Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini terus akan mengalir dan terus mengalir dan terus mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nanti sebentar lagi saya ada pelayanan di Sidoarjo. Di janjian jam 8 harus meluncur di Sidoarjo. Masing-masing harus siap. Kita harus membawa kabar baik. Jangan malah orang melihat saudara membawa kabar tentang saudara bukan kabar baik, tetapi membawa kabar dari apa yang saudara alami, kabar buruk tentang kejadianmu. Orang ketemu saudara justru malah membawa kabar buruk dari saudara tentang kelakuanmu mungkin, atau tentang apa yang saudara bawa. Padahal Tuhan menugasi saudara membawa kabar baik. Tampil sebagai orang-orang perkasa pilihan Tuhan. Roh Allah ada padamu. Amin. Kalau saudara yakin saudara pilihan Tuhan sudah ditebus oleh darah anak domba, pertetapkan roh Allah ada padamu. Kalau saudara merasa aku jatuh, Tuhan memberi sarana untuk saudara cepat bangkit dari kejatuhan itu, dan kebangkitan akan lebih dahsyat karena saudara merasakan kekuatan yang dahsyat itu. Amin. Tuhan sanggup. Tinggal bagaimana kita menyerahkan Tuhan. Aku mau melaksanakan tugas itu. Mohon kekuatan Tuhan memulihkan hidup. Mohon kekuatan Tuhan memulihkan pikiranku, memulihkan hati. Kalau kita masing-masing konsisten dengan apa yang Tuhan yang akan dalam hidup kita, komitmen dengan panggilan kita masing-masing, maka
kedasatan aliran air kehidupan, desaknya menjadi gelombang yang dahsyat. Ibarat dari Bethlehem yang kecil itu terus akan mengalami suatu kegerakan demi kegerakan yang luar biasa. Pertetapkan hatimu bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang perkasanya Tuhan. Jangan menjadi pesimis, jangan menjadi kecil hati, menjadi tawar hati. Jika ketika kegagalan terjadi, persoalan menghadang dirimu, nanti bertanya apakah ini tidak dikehendaki Tuhan. Kalau saudara damai melaksanakan apa yang jadi kehendaknya Tuhan, saudara sinkronkan dengan pengajaran firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, nanti Roh Kudus akan menerangi hati saudara. Bertanya-tanya jangan bertanya-tanya kepada kopi. Jangan bertanya-tanya kepada yang lain-lain. Banyak baca firman Tuhan, banyak doa, nanti jawaban ada di sana. Membawa kabar baik untuk orang-orang sengsara. Sekarang ini banyak orang sengsara. Banyak teman-teman. Saya di berbagai sektor saya belajar menyusup, membangun relasi. Ini barang saya dibeli supaya anak saya bisa makan. Kalau sudah persoalan anak saya bisa makan, bisa beli susu, tolong tidak usah mahal-mahal. Mereka punya barang-barang, tanaman-tanaman itu yang mestinya kalau di pasar normal mungkin harganya bisa ratusan ribu sampai juta, itu dijual di bawah harga dengan alasan supaya tercukupi makannya anak-anak. Jadi kadang-kala hal-hal tertentu yang kadang-kala saya lakukan bukan karena saya barangnya. Saya kalau kesal mereka itu kasihan. Dan saya langsung lihat, saya cek rumahnya, usahanya begitu. Tidak ada usaha lain karena kemampuannya hanya di situ. Apalagi ada pelosok-pelosok itu kan tidak punya relasi banyak seperti itu. Membangun relasi kan juga terkait dengan soal kemampuan membangun komunikasi juga. Banyak orang sengsara. Ketika orang datang kepada saudara dengan keluh kesahnya, dengan mereka dengan harapan, teman sahabat yang saya datang ini paling tidak bisa menyejukkan hatiku. Ketika mereka mencurahkan isi hatinya tentang persoalan di tengah-tengah pekerjaannya, keluarganya, saudara bisa menghandle pola pikirnya begini, bisa menenangkan, paling tidak menenangkan, mendoakan. Mereka sudah lega. Tapi saudara bisa bayangkan ketika orang sharing sementara saudara sendiri, aku ayo play ya, aku dia legrek, rasakan ngomong, zamannya mau legrek. Saatnya sudah membawa kabar baik, bisa memotivasi, bisa mensupport mereka menghadapi peradaban baru ini, supaya mereka punya gairah, mereka bertahan hidup. Apalagi kalau sudah menghidupi istri, anak-anak, itu sebuah perjuangan. Mereka begitu berat. Kalau saudara membawa kabar baik sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, Roh Allah ada pada saudara, dan saudara bisa memotivasi mereka
bisa menggairahkan mereka bahwa ada harapan di balik kesulitan hidup ini. Saudaralah orang-orang perkasanya Tuhan. Amin. Saudaralah orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ada sarana untuk saudara bangkit lebih dasar lagi karena Tuhan memilih saudara. Peperangan demi peperangan rohani yang harus kita jalani setiap saat. Jalani bersama Tuhan. Menjadi berkat kabar baik bagi orang-orang sengsara, bahkan merawat orang-orang yang remuk hati. Kalau sudah tidak dirawat di lingkungan pastori, ya harus sembuh dari pribadi saudara. Ada kemauan, ada kerinduan, aku harus bangkit. Jangan jadi pasien terus. Ini yang dipastori. Amin. Bahkan juga ada pasien yang di luar. Ya kan? Ada pasien yang di luar itu lebih berat sebenarnya. Harus sembuh. Jangan jadi pasien terus. Jadi pasien itu maunya dipahami terus. Tanpa ada kebangkitan, tanpa ada kerinduan, bagaimana aku memahami, ganti memahami orang lain. Sehingga nanti kalau Tuhan datangkan orang ke pastori lagi, bisa menjadi berkat bagi yang datang, yang peserta baru, peserta didik baru. Jika SDM mereka bisa dikembangkan, SDM mereka bisa dibangun dengan baik. Jangan remuk terus. Yang remuk hati dipulihkan. Ganti saudara menjadi orang-orang perkasanya Tuhan. Memberikan pembebasan bagi yang orang-orang tawanan, tertawan dosa, tertawan pikiran yang keliru, sehingga tidak bisa beranjak, tidak bisa bangkit. Orang-orang yang terkurung supaya mengalami kelepasan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain abu, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang budak, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbangkit kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah, jadi dari kondisi yang tidak semarak, dulu ada perkabungan, akhirnya ada sukacita, ada pujian. Dulu suasana tidak semangat, tidak ada gairah. Sudah bisa datang membawa kabar baik dan mereka digairahkan kembali untuk memuliakan Tuhan, sehingga orang mengenal saudara adalah tanaman Tuhan. Pantas tanam bisa bangkit tanamannya Tuhan. Harus ada respon kreatif dari pikiran dan hati saudara. Terus mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Tugas saudara adalah membangun reruntuhan yang berabad-abad. Dari zaman ke zaman, maka persoalan hidup manusia adalah perpecahan. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan itu saudara bawa, kabar baik tentang kemuliaan Tuhan itu ada pada saudara, maka saudara dipercaya untuk membangun reruntuhan itu.
Reruntuhan yang sudah berabad-abad diupayakan, diperjuangkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh umat Allah, dan sekarang jatuh kepada giliran saudara untuk melanjutkan reruntuhan yang berabad-abad itu, di mana kesatuan, kerukunan, kedamaian itu saudara bangun. Sampai itu tercipta dalam hidup saudara, di mana saudara ada, saudara membawa kabar baik bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan Tuhan itu dasar. Pergumulan demi pergumulan masing-masing, di tengah-tengah keluarga masing-masing ada pergumulan. Jangan patah semangat, jangan tawar hati. Saudara punya anak-anakmu itu miliknya Tuhan, itu titipannya Tuhan dalam hidup. Saudara tidak usah menjadi berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam kebingungan, kekhawatiran. Belajar fokus kepada hadiratnya Tuhan, belajar fokus kepada tugas yang Tuhan percayakan pada saudara. Saya percaya, kita imani Tuhan campur tangan atas setiap permasalahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan akan pujian Yesus kemuliaan. Yesus.